Tuntunan Sabda Minggu 8 Januari tahun 2022, Hari Raya Penampakan Tuhan. Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Ayat emas ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Bapa, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Tuhan yang memperkenalkan diri kepada segenap umat manusia, Epifani. Sangat menarik bahwa Injil Matius sekaligus memperkenalkan kepada kita 3 macam orang yang sangat berbeda sikapnya terhadap penampakan diri Yesus itu. Yang pertama, orang-orang Majus dari timur, yaitu orang-orang non-Yahudi yang terbuka hatinya melihat bintang dan percaya akan kedatangan penebus. Yang kedua, Raja Herodes, seorang Yahudi tulen yang egois dan hanya ingin mempertahankan kuasanya dan terkejut serta takut akan bahaya kehilangan kedudukannya. Yang ketiga, para imam dan ahli Taurat, Yahudi asli, yang tahu di mana sang penebus dilahirkan, tetapi tidak memberi reaksi apapun terhadap kelahiran Yesus, dan kemudian tidak akan pernah mengubah sikap, hidup, dan perbuatan mereka yang legalistis dan fanatik melawan Yesus. Sadar atau tidak sadar, kita pun dapat bersikap hidup seperti ketiga macam orang yang berbeda itu. Mereka dapat kita anggap sebagai cerminan sikap hidup kita dalam menghadapi kedatangan Yesus ke dalam hati kita. Seperti biasa, ada 3 hal yang mau saya sampaikan di sini untuk mengarahkan kita masuk lebih jauh ke dalam pesan Injil hari ini. Yang pertama, lingkaran dosa yang tak terputus. Ketika orang Majus bertanya kepada Herodes Agung tentang raja orang Yahudi yang baru lahir, Herodes sangat gelisah. Ini adalah kesempatan Herodes untuk bertemu dengan Yesus, dan dia menolaknya karena Yesus mengancam kedudukannya sebagai raja. Sebaliknya, dia mengirimkan orang Majus untuk mencari bayi itu dan bermaksud untuk membunuh Yesus. Beberapa waktu kemudian, kita tahu bahwa putra Herodes Agung, Herodes Antipas, memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena janjinya kepada putri Herodias sebab dia mabuk. Pada saat Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes Antipas untuk diadili, kitab suci menunjukkan bahwa Herodes Antipas telah melakukan setidaknya 3 dosa besar: pembunuhan, kerakusan, dan perzinahan. Sejarah mengklaim bahwa kedua pria itu adalah pemimpin yang ambisius, kejam, dan tanpa ampun. Kuasa mereka merusak mereka, dan dosa mereka membutakan mereka terhadap kehadiran Kristus dalam hidup mereka. Untungnya kita tahu bahwa Yesus datang untuk mengampuni dosa, tidak peduli seberapa seriusnya. Kita diberkati ketika kita menerima sakramen rekonsiliasi yang dapat menghentikan lingkaran dosa yang terus menurun. Yang kedua, pertemuan yang menyenangkan. Tidak seperti Herodes, orang Majus adalah pencari Yesus. Mereka tidak melewatkan satu kesempatan pun untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka mengikuti sebuah bintang misterius ke Yerusalem, bertanya kepada pemimpin kota, dan berangkat sekali lagi untuk mengikuti bintang itu dan menemukan Yesus di Bethlehem. Ketekunan mereka dihargai. Bayangkan
kegembiraan mereka saat bintang membawa mereka ke keluarga kudus. Ketika mereka bertemu dengan Kristus, mereka bersujud dan melakukan penghormatan. Perjumpaan dengan Kristus selalu membangkitkan kerendahan hati dan keinginan untuk berdoa dan beribadah. Semoga kita merayakan pesta Epifani ini dengan watak yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Majus. Yang ketiga, hadiah berlimpah. Perjumpaan dengan Kristus adalah pengalaman surga. Ketika kita bertemu dengannya, kita diliputi oleh kerendahan hati. Hati kita meledak dengan rasa syukur. Kita merasakan kedamaian. Seperti orang Majus, ketika kita berjumpa dengan Kristus, dorongan pertama kita adalah untuk memberikan kembali apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Kita kembalikan semua itu kepada penebus kita. Mereka, 3 raja, membawa hadiah berupa emas yang melambangkan Yesus sebagai Raja Agung, kemenyan yang melambangkan keilahian Yesus, dan mur yang dipakai untuk meminyaki jenazah melambangkan kemanusiaan Yesus atau Yesus bisa mati. Lalu apa yang dapat kita berikan kepada Yesus saat ini, di masa Natal ini, pada saat tahun baru ini? Kita hendaknya memberikan diri dan hidup kita kepada Tuhan agar pribadi kita dijadikan berkat yang indah bagi sesama. Dan kalau kita menjadi berkat yang indah bagi sesama, itu artinya kita menjadi berkat bagi Tuhan sendiri. Saudara-saudariku, mari kita memberi diri dan hidup kita sebagai persembahan, sebagai hadiah yang indah untuk Tuhan, karena Tuhan sendiri telah memberi segala-galanya untuk kita. Janganlah lelah untuk mencari Tuhan, karena terang bintang-Nya akan menuntun kita kepadanya. Dia selalu hadir bagi kita di dalam doa, sabda, dan sakramen-sakramennya. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, dan Tuhan memberkati.